Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aprilia dengan NIM 2002 031108. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan atau mempresentasikan tata cara mengajukan gugatan perdata. Baik, langsung saja. Di dalam tata cara mengajukan gugatan perdata, yang harus kita ketahui pertama kali itu adalah pendaftaran gugatan. Pendaftaran gugatan perdata ditunjuk di pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1, mengajukan gugatan perdata diajukan di pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya, juga berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan. Gugatan tersebut diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditunjuk kepada kedua pengadilan negeri. Pendaftaran gugatan dapat dilakukan di kantor kepanitraan dan pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, tata cara mengajukan gugatan perdata yang harus kita ketahui adalah membayar panjar biaya perkara. Setelah melakukan pendaftaran gugatan di pengadilan, di kepanitraan langkah selanjutnya adalah penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud adalah membayar panjar biaya perkara, yaitu biaya sementara, yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan di dalam proses pengadilan. Pada prinsipnya, pihak yang kalah akan menanggung biaya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk perkaranya atau biaya-biaya yang diperlukan itu dalam pengadilan di dalam proses pemeriksaan perkara tersebut antara lain yang pertama ada biaya kepanitraan, kedua pemanggilan saksi, ketiga materai, keempat pemeriksaan setempat, kelima pembiayaan, dan yang keenam itu eksekusi dan biaya lainnya yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu registrasi perkara. Setelah membayar panjar biaya perkara, yang dimaksud dengan registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, registrasi perkara dilakukan setelah melakukan panjar biaya perkara bagi gugatan yang diajukan pendaftaran ke pengadilan negeri namun belum dilakukan pembayaran panjar, maka gugatan tersebut belum dapat dicatat ke dalam nomor register perkara sehingga gugatan tersebut belum terregistrasi dan mendapatkan nomor perkara dan belum dapat proses lebih lanjut dianggap belum ada perkara. Dengan demikian pembayaran panjar biaya dianggap sebagai registrasi perkara. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, selanjutnya, setelah panitera memberikan nomor perkara yang tadi, berdasarkan nomor urut dalam registrasi perkara, perkara tersebut dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, pelimpahan tersebut harus dilakukan secara secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara yang secara sederhana, cepat dengan biaya ringan. Nah, selambat-lambatnya teman-teman 7 hari dari registrasi yang telah diajukan tadi. Nah, kemudian yaitu kelima ada penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Setelah pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri dan setelah ditelusuri maka adanya penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Nah, setelah pengadilan negeri memeriksa berkas perkara yang diajukan panitra, kemudian ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara. Penetapan tersebut harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Nah, selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas pertama diterima oleh ketua pengadilan negeri, majelis hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut terdiri sekurang-kurangnya 3 orang. Nah, tiga orang hakim ini terdiri dari komposisi satu orang ketua majelis, hakim, kemudian 2 orang lain adalah hakim anggota. Oke. Nah, selanjutnya ada penetapan hari sidang. Nah, setelah penetapan majelis hakim, nah sudah
tersusun komposisinya dari hakim ketua, kemudian hakim anggota, maka dari situ hakim tersebut menentukan penetapan hari sidangnya. Nah, selanjutnya setelah majelis hakim terbentuk, majelis hakim tersebut menetapkan hari sidang penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan. Nah, penetapan dilakukan dengan segera setelah majelis hakim menerima berkas perkara atau selambat-lambatnya 7 hari setelah penerimaan pengajuan perkara. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari tata cara mengajukan gugatan perdata. Nah, di dalam hukum acara perdata sendiri, ini sudah diatur sesuai dengan tadi, yaitu pasal 118 ayat 1 HIR. Seperti itu, teman-teman. Lalu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.